Shalom semuanya, semangat pagi. Mari dengan cepat kita buka Kisah Rasul 3 ayat pertama. Kisah Rasul 3. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini, mintalah yang berharga dari Tuhan. Sekali lagi, mintalah yang berharga dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang mencari yang berharga dari dunia. Sebagaimana orang pengemis yang ada di bait Allah. Seorang pengemis ini selalu menanti-nantikan yang berharga dari dunia. Dan itu banyak terjadi di semua manusia. Sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, saya pun sama. Saya selalu minta yang berharga di dunia ini. Saya tidak pernah meminta yang berharga dari Tuhan. Sebab yang dari Tuhan itu kekal selama-lamanya. Bahkan akan bersumber di dalam hati kita, yang menolong kita, yang memampukan kita, yang membawa kita kepada kemenangan dan sampai pada tujuan panggilan surgawi. Sama seperti seorang pengemis. Bapak Ibu Saudara, mental pengemis banyak terjadi di gereja. Mental pengemis banyak terjadi di umat Tuhan. Kita harus berdoa, nanti kita tambahkan pokok doa kita ya. Kita berdoa supaya mental pengemis itu hilang di dalam jemaat Tuhan, di dalam para pendeta dan gembala semuanya, orang Kristen. Karena mereka datang hanya mencari yang berharga dari dunia. Bapak Ibu Saudara, seorang pengemis ini, ketika dia bertemu dengan Petrus dan Yohanes, mereka pengemis ini
berharap-harap diberikan uang. Pengemis ini tidak meminta sesuatu yang berharga lebih daripada uang. Sehingga yang terjadi, dia ada di bait Allah, di pintu gerbang indah, beberapa tahun. Di pintu gerbang indah, dia ada di sana Bapak Ibu Saudara, mungkin bisa 30 tahun. Padahal di bait Allah. Namun dia tidak minta sesuatu yang berharga dari Tuhan. Sesuatu yang memampukan dia untuk dia dapat memuji Allah, dapat menyembah Allah. Walaupun dia ada di bait Allah, mungkin 30 tahun. Pengemis ini hanya membutuhkan sesuatu yang duniawi. Sehingga pengemis ini walaupun ada di bait Allah, dia tidak memuji, menyembah Allah. Yang dia butuhkan datang ke bait Allah hanya mengemis. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini yang terjadi? Gereja sudah menjadi restoran. Orang-orang hanya datang mengemis. Mengemis, saudara. Bahkan saya melihat terkadang kasihan juga ada orang yang menyanyi lagu rohani sambil mengamen, saudara. Saya sedih juga, kecuali mereka ini menyanyi lagu rohani dan tidak membawa kotak persembahan. Nyanyi saja di pinggir jalan, seperti kami di WOTS, Worship on the Street, kami tidak perlu minta-minta, kami menyanyi. Saudara, sayangnya mental pengemis sudah terlanjur melekat di orang-orang Kristen yang tidak mencari hal yang berharga dari Tuhan. Bersyukur Petrus Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Bapak Ibu Saudara, yang dibutuhkan sama pengemis ini emas dan perak. Dia tidak membutuhkan yang ilahi. Tapi bersyukur ada Petrus dan Yohanes. Mereka berkata, apa yang aku punya, aku berikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Petrus dan Yohanes mendapatkan sesuatu yang berharga, yang ilahi. Lebih daripada emas dan perak. Oleh kasih karunia Allah, Petrus dan Yohanes mendapatkan Roh Kudus, mendapatkan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Maka itu Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang aku punya aku berikan kepadamu. Dan waktu itu Bapak Ibu Saudara, mujizat terjadi. Baru setelah itu pengemis itu memuji dan memuliakan Allah. Selama 30 tahun lebih di pintu gerbang indah, di bait Allah, dia hanya ditaruh, diusung oleh orang tuanya, diusung oleh saudaranya, duduk di bait Allah, tidak memuji dan menyembah Allah. Karena pikirannya, hatinya dikuasai hanya emas dan perak. Berapa banyak orang Kristen yang sering ke gereja, tetapi dia tidak mendapatkan sesuatu yang ilahi. Hidupnya kalah dengan dunia, hidupnya kalah dengan persoalan-persoalan dunia. Hidupnya selalu bermasalah terus. Dan orang ini lumpuh, saudara.
sama seperti pengemis. Berapa banyak orang Kristen lumpuh, saudara, padahal mereka ada di gereja, bertahun-tahun ke gereja, tetapi kenapa mereka lumpuh? Karena saudara, mereka dikuasai oleh mental pengemis. Kita berdoa pagi hari ini, mental pengemis di dalam gereja dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah jemaat Tuhan datang untuk memuji dan menyembah Allah, merindukan sesuatu yang berharga dari Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, jika engkau meminta air kepadaku, maka air itu akan memancar di dalam hatimu selama-lamanya sampai hidup kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita datang bukan dengan mental pengemis, tapi kita datang memuji dan menyembah Allah. Kita datang mempersembahkan hidup. Kita datang memberi hidup. Kita datang menyembah Allah. Maka kita akan mendapatkan sesuatu yang ilahi, lebih berharga dari emas dan perak. Dan itu yang membuat mujizat terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Saya berdoa setiap Bapak Ibu Saudara para imam-imam, engkau memiliki sesuatu yang ilahi. Petrus dan Yohanes berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang aku punya. Saudara, apa yang kita punya? Minta maaf jika kita pelayanan, kita hanya mencari yang duniawi. Kita pelayanan, kita mengejar yang duniawi. Saudara, apa yang kita punya? Orang yang mau melayani karena dia memiliki yang ilahi. Orang melayani bukan mencari yang duniawi. Orang melayani bukan mencari uang. Orang melayani bukan mencari berkat, bukan. Orang melayani bukan mencari rezeki, bukan. Tetapi orang melayani adalah orang yang memiliki sesuatu yang ilahi dari Tuhan, lebih dari emas dan perak, dan mereka melayani. Jadi orang yang melayani Tuhan itu karena dia memiliki sesuatu yang lebih dari emas dan perak. Karena dia punya sesuatu yang dipersembahkan, yang berharga, yang mulia, yang datang dari Bapa oleh Yesus Kristus Tuhan. Memang dalam pelayanan tiba-tiba berkat datang, orang memberikan persembahan lah, orang memberikan ini itu semua bonus, itu semua bagian tambahan, bukanlah tujuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jika engkau mau melayani Tuhan, maka engkau harus memiliki sesuatu di dalam dirimu yang lebih dari emas dan perak. Karena melayani itu memberi. Melayani bukan menerima sesuatu. Seorang pengemis tidak pernah memberi. Dia terus meminta, minta. Bapak Ibu Saudara, saatnya gereja harus berubah. Saatnya jemaat Tuhan harus berubah. Saatnya orang Kristen harus berubah. Kalau gereja hanya diajari minta, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Maka jemaat Tuhan akan lumpuh. Kelihatan gerejanya rame, saudara. Wow, banyak orang datang ke gereja hari Minggu, tapi mereka adalah pengemis yang lumpuh. Saya bersyukur saudara, gereja yang saya gembalakan, gereja yang kecil, komunitas kecil di Kota Malang. Tetapi saya sudah melatih semua jemaat yang Tuhan berikan kepada saya. Hari ini mereka menjadi pahlawan iman. Mereka tidak takut melarat. Mereka tidak takut miskin. Mereka tidak takut sakit. Mereka adalah prajurit berani mati. Mereka tidak kejar emas dan perak, tapi mereka adalah orang-orang
yang siap mati dalam Tuhan, mati untuk Tuhan, mati karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh datang ke Kota Malang, lihat persekutuan yang saya bangun. Setiap hari mereka saya ajar saudara, dengan ajaran yang keras. Mereka saya tempa, tidak ada mulai anak-anak sampai orang tua di tempat kami itu mental pengemis. Mereka siap lapar, mereka siap melarat dan miskin karena Tuhan. Saya bersyukur dan juga NCC Internasional, saya melatih para pendoa syafaat. Anda jangan punya mental pengemis. Mintalah yang berharga dari Tuhan. Rindukan yang berharga dari Tuhan. Jangan mengharapkan yang dari dunia. Saudara, yang dari dunia kerja. Anda kerja yang rajin dapat duit. Tapi Anda ke gereja, jangan seperti pengemis, lumpuh saudara. Orang kelihatan menyanyi-nyanyi tapi lumpuh semua, mentalnya pengemis. God bless you all. Kami bersyukur ya Bapak, pagi hari ini Engkau menegur kami. Kami bersyukur di persekutuan kami, NCC Internasional, tidak ada mental pengemis. Sehingga kami bukanlah orang-orang yang lumpuh, tapi kami adalah orang-orang yang berdiri teguh, kokoh, kuat. Sebab kami merindukan, menantikan yang berharga dari Tuhan. Sebab yang dari Tuhan itu kekal, yang dari Tuhan itulah yang memberi kekuatan bagi kami. Kami tidak mau seperti pengemis yang ada di bait Allah 30 tahun lebih. Pengemis ini tidak memuji menyembah Allah, karena yang dipikirkan hanya minta, 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 minta. Gereja hari ini penuh permintaan Bapak. Mereka tidak memuji menyembah. Gereja kelihatan banyak orang, tapi mental pengemis semua. Sehingga mereka lumpuh. Memang gereja kelihatan besar, memang gereja kelihatan megah, tapi mereka hanya rutinitas. Dan semuanya itu hanya kegiatan duniawi. Ampuni kami ya Bapa, pulihkanlah gerejamu, pulihkanlah umatmu, bangkitkanlah pendoa syafaat. Hamba menyerahkan imammu yang bertugas sepanjang hari ini sampai jam 12 malam, bahkan dini hari. Dan juga Miracle Worship Night jam 7 malam, serta hamba akan melayani jam 4:30 sore. Terima kasih Bapa, saat ini Bapak Ibu Saudara buka kedua tanganmu. Terimalah pengurapan minyak dan anggur peristiwa dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan pagi hari bersama katakan amin. God bless you all.